Pemirsa, untuk bisa masuk ke tempat penyimpanan benda pusaka kerajaan pun tidak boleh sembarangan. Tim Mr. Tukul harus ditemani oleh bisu yang mengantar dengan membaca mantra. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan dimanapun Anda berada di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini Pak, ya, Bati. Ini rambutnya, sebagian masih ada di dalam tempurung patok belakang. Pak Ustadz, mungkin bisa memberi ulasan. Hal yang normal kalau saya melihat seorang raja seperti Arupalaka itu punya ilmu cukup tinggi. Seperti para bisu di sini, beliau punya ilmu kebal karena memang ilmu dulu itu ya cukup langka, cukup tinggi. Ya bisa aja ilmu sebagian dari ilmu beliau sendiri, Raja Arupalaka, ada yang di dalam rambut. Bisa aja mereka yang menyusun sehingga rambut itu senantiasa tumbuh. Nih kalau saya mau tanya, Meme, Iya. itu yang di rambut Arupalaka apa sih? Yang sangat menarik Ime lihat dari sosok Raja Arupalaka ini memang rambutnya yang tebal, selalu bertumbuh, dan ini sama kuatnya istilahnya ya, dengan yang terlihat gitu. Terlihat sama ini juga laki-laki, sudah berumur, dan doa mungkin doanya ya atau apanya ya, semacam bukan mantra apa ya, ya semacam itulah yang bisa selalu memberikan kehidupan di rambut ini, karena memang ilmunya akan selalu hidup dan tumbuh di situ. Kabarnya di Bone terdapat Bangkalai, tempat pelantikan raja-raja Bone. Kenapa tempat tersebut yang dipilih? Oh ya, itu tanah Bangkalai, artinya pusat tanah, karena dianggap di situ tempat sentra seluruh Bone, sehingga dianggap sakral, sehingga dilaksanakan pelantikan. Pak Bupati, saya terima kasih atas informasinya. Terima kasih juga. Pemirsa, Mr. Tukul jalan dimanapun Anda berada, di seluruh alam semesta yang indah ini, energi apa, suasana seperti apa di Bangkalai, ikuti terus Mr. Tukul jalan. Kebesaran wilayah kekuasaan Kerajaan Bone merupakan penggabungan dari 3 kerajaan besar tanah Bugis yang berhasil ditaklukkan oleh Bone, yaitu Kerajaan Goa, Luwu, dan juga Bone. Penyatuan 3 kerajaan ini pun harus melewati ritual sakral adat dengan memendam ketiga tanah yang berasal dari 3 kerajaan di tengah kota Bone. Menurut legenda, saat ketiga tanah tersebut disatukan, warnanya berubah menjadi kemerah-merahan seperti darah, yang dalam bahasa Bugis adalah Bangkalai. Kini status tanah Bangkalai yang dipercaya memiliki energi magis misterius dan digunakan sebagai tempat pelantikan raja-raja Bone. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di tempat pelantikan para raja-raja, dan saya masih bersama Desa Danu dan Imeme. Selamat datang, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Haji. Bangkalai ini tempat apa nih, Pak? Jadi ini namanya Tanah Bangkalai, tempat pelantikan Raja-Raja Bone di masa lampau. Tanah Bangkalai ini adalah gabungan dari tanah 3 kerajaan, Goa, Bone, dan Luwu. Tanahnya itu diambil dari 3 tempat. 3 kerajaan. Diambil. 3 kerajaan. Berapa truk, Pak Haji? 1 genggam dari satu Goa, genggam. 1 genggam dari Oh. 1 genggam dari Bone, kemudian dikemas, disatukan di dalam 1 priuk, kemudian disimpan sebagai simbol pelantikan raja. Kalau dilantik itu menginjakkan Atas itu, kakinya ya. untuk menjaga keutuhan ketiga Bone. kerajaan. Ya. Boleh diizinkan masuk? Silakan. Masuk. Iya, kita masuk. Nah, pemirsa, ini tempatnya nih. Ini 3 ya? 3 dari 3 kerajaan. Iya.
Bone, Goa, Luwu. Ya. Jadi setiap raja yang dilantik di kerajaan Bone dulu memakai benda-benda pusaka kerajaan yang ada di dalam, dipakein ya. kemudian dipayungi di sini, kemudian menginjakkan kaki di sini. Oh gitu. Dia ambil tanah di bawah, kemudian periuk kecil baru menginjakkan kaki di situ. Oh gitu. Sebagai satu tanda bahwa yang dilantik ini harus mampu Menjaga keutuhan itu. ketiga kerajaan. Menurut legendanya, raja pertama Bone ada di Tamis apa? Ya, raja pertama muncul, pertama kali pemerintahan di Bone muncul di sana, di Manurungnya. Konon ceritanya turun-temurun bahwa Matajang itu pada waktu muncul itu terang. Di suasana yang terang itu dalam bahasa Bugis Matajang, namanya Manurungnya di Matajang. Jadi kalau Manurung tadi itu orang yang diketemukan di sana yang memakai payung berwarna kuning, memakai baju kuning, ada pengawalnya, kita tidak tahu dari mana asalnya, lahirlah Anumerta pada waktu itu yang paling tinggi itu, ini orang Manurung. Sehingga beliau didatangi oleh masyarakat karena sudah punya payung, sudah punya pengawal, inilah yang menjadi bakal pimpinan kita nanti. Itulah yang raja pertama. Raja pertama. Bone. Kabarnya di Bone ini hanya tersisa satu istana, disimpan benda apa saja dan di mana? Ya, ini ada namanya Sauraja di sini, ini Arajang, dan ini Lapawowo di sana, museum, tempat-tempat duplikat daripada benda-benda yang ada di dalam. Duplikat Oh, dari gitu. benda-benda. Jadi itu adalah Iya, museumnya tempat ada. Raja Bone ke-32 rumah beliau. Setelah Lapawowo dipindahkan ke Kalibata tahun 1970 dulu, dibentuklah museum ini namanya Lapawowo. Nah, kalau gitu saya ucapin terima kasih atas informasinya. Pemirsa, di manakah sisa istana Pawawawawa ini? Lapawowoy. Pawawawawa. Ya, itulah. Saya akan berkunjung bersama Ustadz Danu dan Imei. Keme. Begitu terus, Mr. Tukul, jalan. Ustadz, sekarang kita udah disambut nih. Iya. Wah, Ada tari-tarian. warna-warni.